Kemiskinan saat ini masih menjadi isu yang berkembang di tingkat nasional, maupun di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Meskipun terus mengalami penurunan, menurut BPS pada Maret 2024 bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih sebesar 9,3% atau sebesar 25,22 juta orang. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negaranya, terutama mereka yang berada dalam kondisi prasejahtera, memiliki akses yang adil dan layak terhadap berbagai layanan dan program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Di Kabupaten Kapuas, meskipun jumlah masyarakat prasejahtera terus mengalami penurunan, namun sampai akhir tahun 2023 masyarakat prasejahtera yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, sejumlah 39%. Hal ini karena masa pandemi COVID-19 pemerintah pusat dan daerah melakukan perluasan atau penambahan serta membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk dengan mudahnya terdaftar di DTKS dan mendapat bantuan sosial. Di sejumlah daerah ditemukan kasus penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Warga yang telah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima bantuan. Selain itu ditemukan juga kasus warga yang miskin yang justru tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Karena kepala desa dan perangkat desa terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial. Pemerintah harus mengambil langkah dalam memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program untuk penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya ini dibutuhkan data yang akurat dan pemutahiran data terpadu menjadi kunci dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beberapa tahap yang dilakukan diantaranya, pertama yaitu rembuk koordinasi dan pembentukan tim efektif. Dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan, serta pendamping sosial lapangan yang menghasilkan komitmen bersama untuk melakukan pemutahiran DTKS secara berkala, mematuhi kriteria kemiskinan, dan memberikan pemahaman kepada warga bahwa program pemerintah seperti bantuan sosial tidak dianggap sebagai hak, namun untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Itu adalah yang menerima penghasilan rutin dari APBN, APBD, memberikan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan melalui penyusunan data kesejahteraan sosial yang tepat sasaran, valid, dan update. Rapat koordinasi penguatan DTKS bersama PJ Bupati Kapuas dan seluruh OPD. Yang terhormat seluruh camat se-Kabupaten Kapuas, lurah dan kepala desa beserta kasih, kaur, sosial, dan operator DTKS, kemudian para pendamping PKH dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan se-Kabupaten Kapuas. Yang pertama, kepada kepala desa dan kelurahan agar melakukan verifikasi dan validasi di TKS secara berkala. Sekali kami ulangi, untuk kepala desa, kelurahan agar melakukan validasi data, validasi data secara berkala. Dengan kami juga berharap agar semua OPD untuk menggunakan data di TKS dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan oleh OPD dan pemangku kepentingan lainnya. Dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama seluruh camat untuk penguatan DTKS di wilayah kerja dan dirangkaikan dengan penyerahan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang terdaftar di DTKS. Serta diskusi bersama dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan. Selanjutnya, arahan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia pada bimbingan teknis penguatan DTKS menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation bagi pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. Kampung tadi itu tidak terjaga. Nah, dengan tangan-tangan anak-anak kita yang ada di sana, yang melihat teknologi ini, itu bisa ditemukan. Sebaliknya, di tengah-tengah kota ada seseorang yang berpengaruh, tapi tidak terima bansos, nggak ada yang bisa nyoret. Sekali lagi tangan-tangan anak muda kita
Bimbingan teknis ini dengan narasumber dari Pusdatin Kemensos RI, sedangkan untuk kelas belajar dipandu langsung oleh Dinas Sosial. Selain itu, untuk melihat langsung kualitas data dengan kondisi di lapangan, tim efektif juga melakukan monitoring dan evaluasi pemutakhiran DTKS oleh pemerintah desa, kelurahan, serta pendamping sosial, mengunjungi beberapa rumah warga tidak mampu yang belum terdaftar di DTKS, serta warga mampu yang seharusnya sudah keluar dari DTKS. Hal ini didukung juga dengan adanya penetapan SK Bupati Kapuas tentang tim monitoring dan evaluasi. Dalam milestone jangka pendek, DTKS juga digunakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai acuan untuk pelaksanaan bantuan usaha ekonomi produktif. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat tidak mampu untuk meningkatkan usahanya dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kemandirian masyarakat. DTKS juga digunakan dalam rembuk penanganan stunting serta sebagai referensi bagi perangkat daerah serta pihak terkait untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim. Dalam program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, khususnya aksi perubahan dari Bu Andini Noviantari, kami dari operator desa saat ini sudah memahami semua tata cara penguatan DTKS, terutama tata cara verifikasi kelayakan, perbaikan data kependudukan, dan penandaan masalah sosial seperti disabilitas. Kami sangat bersyukur dengan adanya aksi perubahan dari Ibu Andini Noviantari, Dinas Sosial Kabupaten Kapuas. Kami dari operator desa saat ini sudah melakukan atau memahami semua tata cara verifikasi dan validasi DTKS di aplikasi SekND yang online. Kami sangat mendukung apa yang ditulis oleh Andini Noprianti, SSTP MSI, sebagai proyek perubahannya dengan judul Strategi Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan atau DTKS Penangkis. Saya Tri Setia Utami, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas. Saya mendukung proyek perubahan dari Ibu Andini dan saya dari Dinas Sosial yang berjudul Strategi Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan atau DTKS Penangkis di Kabupaten Kapuas. Semoga aksi perubahan ini berjalan dengan lancar, sukses dan berkelanjutan, serta menghasilkan data masyarakat prasejahtera yang valid dan mutakhir untuk menjadi acuan dalam program penanggulangan kemiskinan sehingga ke depan angka kemiskinan di Kabupaten Kapuas semakin menurun. Kami para camat di Kabupaten Kapuas mendukung sepenuhnya aksi perubahan dari Saudari Andini Noviantari, yaitu Strategi Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kapuas. DTKS valid dan mutakhir. Pendamping PKH Kabupaten Kapuas mendukung aksi perubahan Ibu Andini Noviantari tentang strategi penguatan DTKS untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kapuas. DTKS valid dan mutakhir untuk penanggulangan kemiskinan. Kami dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kapuas. Kami dari Karang Taruna Kabupaten Kapuas. Kami dari PSM dari Kabupaten Kapuas. Mendukung aksi perubahan Ibu Andini Noviantari tentang strategi penguatan DTKS untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kapuas. DTKS valid dan mutakhir. Selamat dan sukses untuk Ibu Andini. Terima kasih.